Inilah headline news pukul 22 waktu Indonesia Barat bersama saya, Soza Hutapea. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK resmi menghentikan perlindungan kepada Barada Richard Eliezer Pudihang Lumiu karena melakukan wawancara dengan salah satu televisi swasta di dalam rutan Barreskrim Polri tanpa seizin LPSK. Di sisi lain, pihak Eliezer menyatakan wawancara itu sudah seizin lapas dan kepolisian. Apakah polisi dan lapas punya hak memberi izin? Kita sudah terhubung dengan mantan Kabarreskrim Polri Susno Duaji. Selamat malam Pak Susno Duaji. Eliezer mendapat izin wawancara dari lapas dan polisi di saat masih di bawah perlindungan dari LPSK. Apakah ini bisa dikatakan ada kesalahan prosedur? Selamat malam Mbak Sausa, selamat malam para penonton Metro TV sekalian. Jadi ada semacam suatu seperti konflik kepentingan ya. Si Eliezer statusnya sudah terhukum ya. Terhukum status sebagai narapidana dengan hukuman 1,5 tahun penjara. Dan dia di dalam hukuman masa perlindungan LPSK bisa saja waktu itu belum selesai. Biasanya perlindungan LPSK itu dilakukan per 3 bulan sesuai dengan kepentingan dan ada semacam perjanjian gitu ya yang ditandatangani. Nah sekarang apa hak, kewajiban dan apa aturan-aturan disiplin yang harus dipatuhi oleh Barada Eliezer ya, itu tertuang di dalam surat yang menyatakan perlindungan terhadap dirinya. Perlu kita baca atau pelajari klausal-klausal apakah dia boleh berwawancara atau diwawancarai tanpa seizin daripada LPSK pada saat dia sedang berada di dalam tahanan, di rutan atau di penjara. Nah ini yang menjadi pertanyaan. Tetapi kalau untuk wawancara doorstop ya misalnya dia baru keluar dari sidang kode etik atau keluar dari sidang pidana di pengadilan, tentunya tidak bisa untuk dilarang dia untuk berbicara ya, karena hak publik untuk mendapatkan informasi. Tetapi kalau dia sedang berada di dalam tahanan Barreskrim dan statusnya dia sebagai terpidana di dalam perlindungan, maka LPSK juga tidak bisa mengatakan bahwa serta-merta perlindungan dihentikan karena Anda berwawancara dengan TV swasta. Ini harus dilihat dulu apa bunyi daripada disiplin atau aturan atau ketentuan yang harus dipatuhi oleh Eliezer pada saat dia di dalam perlindungan, masih masa dalam perlindungan. Ada atau tidak klausal yang menyatakan tidak boleh berwawancara atau tidak boleh diwawancarai di dalam selama masa dalam tahanan, baik di penjara ataupun di tahanan Barreskrim. Kita lihat itu dulu. Saya belum tahu apa bunyi klausal daripada perjanjian perlindungan itu. Baik, berarti harus dilihat lagi ke perjanjiannya dan tadi Bapak mengatakan bahwa di sini ada konflik kepentingan yang harus diselesaikan. Kemudian Pak Susno Duaji, setelah LPSK mengumumkan menghentikan perlindungan terhadap Richard Eliezer, siapa kemudian yang bertanggung jawab dalam perlindungan Eliezer ke depannya? Ya LPSK harus memberikan perlindungan. Perlindungan yang diberikan oleh LPSK itu adalah perlindungan hukum ya. Perlindungan fisik tidak diberikan ya, karena perlindungan fisik itu bukan tidak diberikan tapi dijalankan oleh aparat keamanan, oleh kepolisian. Kalau dia di dalam penjara oleh aparat keamanan penjara, oleh sipir penjara. LPSK kan tidak menunggu di situ. LPSK tidak juga menunggu di tahanan Barreskrim. Tapi yang bertanggung jawab terhadap keamanan jiwanya LPSK. Barreskrim Polri atau Polri. LPSK hanya mengeluarkan surat bahwa dia di dalam perlindungan gitu. Perlindungan di sini adalah perlindungan hukum. Perlindungan hukum yang melakukan secara real, secara nyata perlindungan terhadap ancaman keselamatan jiwanya adalah Polri. Nah, sekarang perlu dipertanyakan gitu ya. Sejauh mana berbahayanya mengancam keselamatan jiwa daripada Barada Eliezer dengan dia melakukan wawancara. Nah tentunya aparat kepolisian
ataupun aparat lembaga pemasyarakatan, seandainya dia sudah berada di lembaga pemasyarakatan, dia bertanggung jawab 100% terhadap keamanan jiwanya. Nah sekarang apa ada perjanjian waktu menitipkan Barada Eliezer di dalam tahanan baris krim atau di dalam tahanan rutan bahwa tertuang jelas si Barada Eliezer tidak boleh diwawancarai atau tidak boleh mengadakan wawancara dengan media. Ada apa tidak itu? Kalau tidak ada itu ya tidak bisa diadakan serta-merta langsung tidak boleh, kayak anak kecil langsung perlindungan kami hentikan. Nggak bisa. Harus dilihat klausalnya. Kalau memang klausal di situ dikatakan selama di dalam tahanan Barada Eliezer tidak boleh diwawancarai atau tidak boleh mengadakan wawancara, maka dia telah melanggar klausal ketentuan tentang perjanjian perlindungan. Dilihat saja itu. Baik, ini harus jelas, ini harus terang benderang di antara para pihak agar tidak menimbulkan misinterpretasi. Terima kasih mantan Kabares Krim Polri Susno Duaji untuk waktunya di Metro TV.